Kita masih mengkaji kitab Salasun wa Salasuna Sababan lil Khusyuk, 33 sebab-sebab yang akan bisa mengantarkan kita mencapai kekhusyukan. Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid, beliau musannif kitab ini memandang bahwa bermacam-macamnya bacaan sholat sebagai salah satu kiat untuk menuju kekhusyukan. Kita tahu hampir semua bacaan sholat kecuali Al-Fatihah itu bermacam-macam. Doa iftitah bermacam-macam. Rasul baca surahnya sesudah Al-Fatihah tidak itu-itu saja. Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal sampai tasyahud pun bermacam-macam. Penulis kitab ini memandang bermacam-macamnya bacaan sholat sebagai salah satu bukan satu-satunya kiat untuk menuju kekhusyukan. Karena itu beliau menganjurkan untuk kita bisa menghafalkan macam-macam bacaan yang ada itu. Doa iftitah kita nggak fanatik dengan satu jenis doa. Semua yang diajarkan Rasul atau yang direkomendasikan oleh beliau kita baca juga. Sholat ini pakai itu, sholat yang ini pakai bacaan yang itu, yang lain lagi. Lebih-lebih ketika masing-masing bacaan itu kita fahami maknanya, kita hayati kandungannya. Termasuk di antara bacaan-bacaan yang macam-macam itu wa fir raf'i minar ruku'. Ketika kita bangun dari ruku' i'tidal, yaqulu ba'da sami Allahu liman hamidah, sesudah bacaan sami Allahu liman hamidah. Meskipun bacaan ini secara fikih diperselisihkannya apakah tasmi' sami Allah liman hamidah itu cuma imam saja yang membaca atau makmum pun baca. Secara fikih itu diperselisihkan. Tentu saja diperselisihkannya bacaan tasmi' sami Allah liman hamidah apakah cuma imam yang baca atau makmum pembaca, karena kedua-duanya ada dalamnya. Nah, sesudah bacaan sami Allah liman hamidah, Rasul kadang baca Rabbana walakal hamd, kadang baca Rabbana lakal hamd, nggak pakai wa. Kadang beliau tambahkan depannya Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Semua bacaan-bacaan tadi lakal hamd, walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, semuanya itu warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa kana yudifu ahyanan bil as-samawati wa bil al-ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kadang Rasul baca nggak sekedar sampai lakal hamd atau walakal hamd, ditambah oleh beliau bil as-samawati wa bil al-ardi dan selanjutnya. Bahkan bacaan yang lebih panjang ini ada tambahan bil as-samawati wa bil al-ardi. Hadisnya riwayat Imam Muslim 1095. An Ibni Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku' qala sami Allahu liman hamidah
Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa yudibu taratan, kadang oleh Rasul masih ditambahkan lagi, ahlas sana'i wal majdi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tambahan yang berikut ini, an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bahwa Rasul jika beliau angkat kepala dari ruku' beliau, qala, beliau membaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini nomor hadisnya di belakang yang tadi 1096 dan An-Nasa'i. Hadis-hadis ini redaksinya Rasul bukan mengajarkan kepada sahabat, tapi Rasul membaca yang bacaannya didengar oleh sahabat. Ini yang perlu kita ketahui, mayoritas bacaan-bacaan Rasul, termasuk zikir-zikir sesudah sholat, Rasul baca dengan suara yang didengar oleh sahabat-sahabat Nabi. Silahkan buka hadis-hadis tentang itu. Mayoritas zikir-zikir Rasul di dalam atau di luar sholat, beliau baca dengan suara yang didengar oleh sahabat-sahabat beliau. Sekali lagi, kalau toh kita praktekkan hal seperti itu, kita berzikir dengan ada suara, kita harus perhatikan lingkungan kita. Ketika sekeliling kita sedang ada yang sholat, suara zikir kita ada potensi mengganggu mereka yang sholat, maka lirikkan zikir itu. Mengganggu orang yang sholat haram. Zikir dengan disuarakan paling tinggi kedudukannya sekedar sunnah. Jangan fanatik ngerjain sunnah, kita nerabas, haram, rugi. Fanatik ngerjain sunnah, kita nerjang, haram. Mana yang status hukumnya lebih tinggi, itu harus lebih kita perhatikan. Demikian juga untuk amalan-amalan yang lain. Apalagi sekedar ngerjain mubah sampai nerjang haram, rugi besar kitanya. Banyak saudara kita yang atas nama peringatan hari besar Islam, dia adakan dengan menutup jalan akses masyarakat luas. Itu saya nggak setuju banget. Kalau toh ngadain, silahkan di dalam ruangan masjid, jangan di jam-jam orang mengerjakan sholat. Dalam kaidah usul fikih sebetulnya sudah ada ketentuan itu. Satu kebaikan yang nilainya sunnah, jika akan berimbas terjadinya hal yang haram,
lebih baik yang sunnah itu tinggalkan. Dalam kaidah usul fikihnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan sesuatu yang merusak itu lebih diutamakan dibanding kita mengerjakan satu kebaikan. Jadi mengerjakan kebaikan jika akan berimbas terjadinya sesuatu yang merusak, sesuatu yang haram, kebaikan itu tinggalkan. Tentu kesimpulannya harus hati-hati. Kalau gitu nggak usah sholat di masjid, berisik. Bukan sholatnya yang ditinggal, berisiknya yang disesuaikan. Ada saudara kita sholat berjamaah di masjid, mengeras suaranya suara luar, kenceng suaranya. Itu yakin mengganggu masjid lain yang juga di saat yang sama sedang mengadakan sholat jamaah. Itu suaranya yang harus dipertimbangkan, bukan jamaahnya yang ditinggalkan. Jadi bacaan i'tidal Rasul itu bermacam-macam. Namun semua bacaan-bacaan itu tadi hukumnya sunnah. Berkaitan dengan i'tidal, berkaitan dengan bangun dari ruku, berkaitan dengan mengakhiri sholat, ada hal yang lebih penting harus kita ketahui, yaitu jangan pernah kita bangun lebih dulu dibanding imam kita. Ini yang lebih penting. Jangan pernah kita sebagai makmum bangun lebih dulu dibanding imam kita. Imam belum bangun, kita sebagai makmum kok sudah angkat kepala, itu jangan. Siapapun yang melakukan hal itu, imamnya belum bangun dari rukuk, dari sujud, imam belum salam kok si makmum sudah duluan, itu orang yang sholatnya buruk. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Imam Ibn Rushd, salah seorang ulama abad kelima, beliau bermadhab Maliki. Itu kitab dokumentasi perbedaan pandangan madhab berkaitan dengan bangun duluan dibanding imam. Di sana ada penjelasannya, wa amma man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Adapun berkaitan dengan makmum yang sudah bangun duluan sebelum imamnya, fa innal jumhura yarona annahu asa'a. Mayoritas ulama melihat, menilai makmum yang bangun duluan dibanding imamnya itu makmum yang buruk sholatnya. Walakin tetapi sholatuhu jaizatun, sholatnya tetap sah. Jadi orang yang masuk kategori sholatnya buruk, ada yang otomatis sholatnya tidak sah. Untuk yang ini buruk karena bangun duluan dibanding imamnya, buruk yang tetap dinilai sholatnya sah dalam pandangan mayoritas ulama. Ini enggak cuma anak-anak muda. Kalau anak remaja mungkin dalam tanda kutip wajar lah, mungkin. Tapi tetap enggak wajar ketika dia sudah usia balik. Harusnya pelaksanaan ibadahnya sudah benar. Kalau dia ngaji dengan sungguh-sungguh. Ngaji enggak sungguh-sungguh boleh jadi enggak paham-paham. Jadi remaja faham agama itu sesuatu yang harus diupayakan.
cucu Nabi, cucu kesayangan Al-Hasan dan Al-Husain. Dari semenjak anak-anak, beliau berdua ini sudah faham dengan agamanya, bahkan faham dengan akhlak kakeknya. Ada satu kisah bagaimana dua cucu Nabi ini secara bersamaan melihat satu bapak-bapak yang wudhunya salah. Cucu Nabi Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhuma, di saat yang sama mereka melihat satu bapak-bapak wudhunya salah. Mereka sadar mereka ada kewajiban untuk meluruskan itu. Dan ternyata cara yang mereka ambil dalam meluruskan si bapak-bapak yang salah ini betul-betul mengikuti akhlak Rasulullah. Ketika si bapak-bapak itu selesai wudhu, dua cucu ini Nabi langsung ngomong, "Paman, tolong perhatikan kami ya, kami mau wudhu nih, tolong dinilai di antara kami berdua siapa yang wudhunya paling baik." Lantas kedua cucu Nabi ini berwudhu, ternyata wudhunya sama persis berdua itu. Dari situ si bapak-bapak tadi sadar wudhunya salah. Dua cucu Nabi ini yang benar. Akhirnya bapak-bapak itu berterima kasih pada cucu Nabi yang memberikan ilmu tanpa menyalah-nyalahkan dia. Salah satu adab menasihati orang yang salah, tidak dengan menyalah-nyalahkan. Pada saat itu kedua cucu Nabi ini masih remaja baru gede, sudah ngerti akhlak. Jemaah dan Allah ayakum ajma'in. Sudah tentu sama dengan kondisi saat ini. Pada saat itu orang-orang tua yang tidak ngerti akhlak pun banyak, bahkan kalangan sahabat juga. Jadi kita harus sadari dan kita harus berusaha masuk di dalamnya. Di antara tanda hamba yang dikehendaki baik oleh Allah, akhlaknya itu indah, tutur katanya indah. Di antara akhlak yang banyak ditinggalkan ketika menasihati pemerintah yang dianggap dolim, itu banyak ulama yang meninggalkan akhlak. Dan ternyata dalam hal menasihati umarok, ulama yang terang-terangan menjelek-jelekan umarok biasanya disukai oleh masyarakat. Itu ulama yang tegas, padahal itu tidak mencontoh akhlak Rasul. Imam Ibnu Katsir dalam salah satu kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengisahkan ketika salah satu khalifah dalam sejarah Islam yang terbilang adil, Harun Ar-Rasyid, sedang tawaf. Selesai tawaf, ada seorang anak muda yang langsung mendatangi beliau. Anak muda ini ngomong, "Tuan Khalifah, aku adalah salah satu rakyatmu. Aku akan bicara kepadamu, aku akan menasihatkan nasihat kepadamu. Mungkin tutur kataku ini akan kasar." Oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, si anak muda ini langsung ditolak. Tidak, Allah pernah mengutus seseorang yang jauh lebih baik dibanding kamu untuk mendakwahi orang yang jauh lebih buruk dibanding aku. Allah tetap perintahkan utusannya itu untuk bertutur kata yang lembut. Khalifah Harun Ar-Rasyid merujuk surah Thaha ayat 43-44. Ketika Allah utus Musa dan Harun alaihi wassalam, Allah perintahkan kepada dua nabi dan rasulnya ini, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Kalian berdua berangkatlah ke Fir'aun. Dia orang yang telah sangat melampaui batas. Ucapkanlah kepada Fir'aun tutur kata yang lembut. Siapa tahu jika Allah kehendaki nanti dia akan dapat pengajaran. Fir'aun manusia yang paling buruk. Itu pun ketika Allah utus Nabi Musa, Allah perintahkan untuk bertutur kata yang lembut. Masa anak muda tadi kepada Harun ar-Rasyid mau bertutur kata kasar? Padahal Harun ar-Rasyid masih jauh lebih baik dibanding Fir'aun. Nabi Musa jauh lebih baik dibanding dia. Nah, Harun ar-Rasyid salah satu khalifah dalam sejarah Islam yang juga sebetulnya beliau itu ulama. Jadi menasihati orang yang salah, termasuk pemerintah yang dianggap dolim, dengan mencaci maki, itu bukan akhlak Islam. Ada kitab-kitab yang membahas adabun nasihah, adab menasihati. Jamaah dan Allah ya kemajuan. Bangun lebih dulu dibanding imam. Mayoritas ulama berpandangan itu sholatnya buruk, tapi sholatnya sah. Di antara mereka ada berpandangan wa annahu yajibu alaihi ayyarji'a, dia wajib balik. Begitu dia melihat imamnya belum bangun, wajib dia balik. Ayat tabi'ul imam. Untuk selanjutnya dia ikuti imam, jangan dahului imam. Bahwa mereka sholatnya buruk, seluruh ulama sepakat. Siapapun makmum yang bangun duluan dibanding imamnya sholatnya buruk. Yang tidak disepakati sholatnya sah atau tidak sah, itu tidak disepakati. Yang juga tidak disepakati apakah dia wajib balik atau dia nunggu imam dalam posisinya tapi selanjutnya jangan lagi mendahului. Itu tidak disepakati oleh ulama. Di salah satu syarah hadis Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Fathul Bari ada juga yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Ini Fathul Bari versinya Imam Ibnu Rajab. Beliau nulis di sana, fa'ala hadza fa hal yu'maru ay ya'uda ila ruku'ihi wa sujudihi liyarfa'a ba'da imam. Ketika dia sudah terlanjur bangun duluan, apakah dia harus balik atau tidak perlu balik? Ini ulama berbeda pendapat. Qala ba'dul mutaakhirin min ashabina wa ba'du ashabi Syafi'i la yu'maru bidzalik. Wa ma ta'ada batalat salatuhu li'annahu yasiru qad zada fi salatihi ruknan hamdan. Ulama mazhab Hambali, ulama mazhab Syafi'i berpandangan ketika terlanjur bangun duluan dia nggak boleh balik. Imam belum i'tidal, dia sudah i'tidal. Begitu melihat belum ada yang i'tidal, kalau dia balik batal sholatnya. Karena dengan begitu berarti dia sengaja menambahi rukun. Dia balik rukuk lagi, berarti nanti i'tidal lagi, 2 kali i'tidal. Ini pandangan sebagian ulama mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i. Imam Malik pandangannya lain. Dalam kitab beliau yang paling terkenal Al-Muwatta, kata beliau, anna sunnata fisahi idza rafa'a ra'sahu qabla imami ay ya'uda wa la yaqifu yantadiru. Sunnahnya kalau dia bangun duluan itu karena lupa, karena nggak sengaja, begitu dia sadar bangun duluan dia balik, kata Imam Malik. Contoh nggak sengajanya, kita sedang ruku bareng imam,
Kita dengar ada suara sami Allahu liman hamidah, kita bangun, ternyata imam belum bangun, rupanya suara dari speaker tetangga, berarti kita nggak sengaja bangun. Kata Imam Malik, kalau ini yang terjadi, dia balik lagi, balik rukuk lagi untuk selanjutnya lebih hati-hati, lebih fokus dengan sholatnya, jangan sampai fokus terpengaruh sholat dari masjid lain. Jangan dia berdiri, dia nunggu imam di posisi berdirinya. Fadzalika khata'un. Itu salah, kata Imam Malik. Kalau bangunnya itu bangun tidak sengaja. Tentu kesimpulan pandangan Imam Malik ini, kalau dia bangunnya sengaja, nggak boleh balik. Sengaja belum ada suara sami Allahu liman hamidah, cuma perasaan aja. Umumnya kan imam di sini rukuknya cuma berapa menit, dia merasa udah segitu, dia bangun, ternyata belum pada bangun, sengaja ini. Tapi mayoritas ulama mazhab Hambali berpandangan dia kembali, baik sengaja bangun duluan atau tidak sengaja, begitu dia sadar belum pada bangun, dia balik untuk selanjutnya nanti bareng imam. Pandangan yang kedua, sholatnya batal otomatis. Siapapun makmum yang bangun duluan dari imamnya, i'tidal duluan, bangun dari sujud duluan, sholatnya batal. Alasan yang berpandangan batal, lil wa'idil ladzi jaa'a fi dzalika, karena adanya ancaman dari Rasul bagi siapapun makmum-makmum yang bangun duluan dibanding imamnya. Ancaman diberikan bukan hanya untuk mereka yang meninggalkan sunnah. Kalau meninggalkan sunnah atau mengerjakan makruh, itu nggak ada ancam-ancaman. Ancaman baru diberikan untuk mereka yang mengerjakan haram atau meninggalkan wajib. Jadi Rasulullah SAW pada mulanya beliau sudah melarang para makmum untuk mendahului imam. Pada mulanya beliau sudah melarang para makmum mendahului imamnya. Mungkin disitulah hikmah adanya takbir aba-aba atau takbir intikal. Imam mau ruku, Allahu Akbar, sesudah barulah makmum bergerak. Satu-satunya aba-aba yang berbeda i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru makmum bergerak. Allahu Akbar, baru makmum bergerak. Itu hikmahnya takbir itu, takbir intikal, sebagai pemberitahuan kepada makmum kapan waktunya sebagai makmum bergerak. Jadi pada mulanya Rasulullah melarang para sahabat mendahului imam. Dalam hadis sahih an Muhammad bin Ziyad, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata sang sahabat, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Mengerjakan sholat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Falamma qadda sholata aqbala alaina biwajhihi. Ketika salat selesai,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap kepada kami para makmum. Faqala, seraya beliau menyampaikan pengajaran kepada para sahabat, para makmum. Jadi Rasul sebagai imam selesai sholat akan menghadap ke makmum apabila akan menyampaikan sesuatu. Bila beliau tidak akan menyampaikan sesuatu, beliau tidak menghadap ke makmum, tapi menghadap ke kanan. Ini harus dibedakan. Walaupun ya nggak masalah sih, nggak akan menyampaikan sesuatu menghadap ke makmum. Cuma kalau fanatik dengan sunnah, Rasul menghadap ke makmum kalau akan menyampaikan sesuatu. Bila tidak menyampaikan sesuatu, beliau menghadap ke kanan. Ini selesai sholat, Rasul menghadap pada kami dengan wajah beliau, dengan seutuh wajah beliau. Faqala, selaya beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, aku ini imam kalian. Fala tasbikuni birruku wala bisujud wala bil qiyam wala bil insyiraf. Karena itu kalian sebagai makmum jangan mendahului aku, baik dalam ruku, dalam sujud, dalam bangun, juga dalam menyelesaikan sholat. Kemungkinan saat itu Rasul tahu ada sahabat-sahabat yang mendahului beliau. Kata beliau, fa inni arakum amami wa min khalfi. Aku diizinkan oleh Allah bisa melihat kalian, baik dari depanku atau dari belakangku. Summa qala, Rasul lanjutkan dalam hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya, law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wala bakaitum kasiran. Andaikan kalian diizinkan oleh Allah bisa melihat seperti apa yang aku lihat, andaikan kalian bisa melihat seperti apa yang aku lihat, niscaya kalian dalam menjalani hidup ini ketawa sedikit, banyak nangis. Kalau para sahabat nanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, wahai Rasul, memang apa yang bisa kamu lihat sedangkan kami enggak melihat? Qala, jawaban beliau, ra'aitul jannata wan nara. Aku diizinkan oleh Allah bisa melihat surga dan neraka. Aku bisa melihat seperti apa nikmat surga, bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 989 dan Imam An-Nasai. Jadi di hadis ini Rasul melarang sahabatnya mendahului beliau sebagai imam dalam sholat, mendahului ruku, mendahului i'tidal, mendahului sujud, mendahului bangun dari sujud, termasuk mendahului salam. Ketika instruksi Rasul ini sudah disampaikan, kok para sahabat masih banyak yang mengabaikannya? Saat itu Rasul sampaikan, Rasul ulangi instruksi ini, larangan mendahului imam dengan ditambahi ancaman. Nah, ini dakwah Rasul itu kalau toh melarang, pertama melarang secara halus. Ketika larangan halus kok diabaikan, baru larangan keras. Demikian juga larangan mendahului imam. Awalnya Rasul sampaikan biasa, aku ini imam kalian dalam sholat, jangan kalian mendahului aku, mendahului rukuk duluan, i'tidal duluan, sujud duluan, jangan.
Ketika ini sudah disampaikan kok masih banyak sahabat-sahabat beliau yang mengabaikannya. Rasul sampaikan larangan dengan kalimat yang keras disertai ancaman. Yang karena adanya ancaman inilah sebagian ulama berpandangan siapapun makmum yang mendahului imam dengan sengaja, walaupun sekali mendahului, batal sholatnya. Ada yang berpandangan seperti itu. Hadis ancamannya an Muhammad bin Ziyad, dari Muhammad bin Ziyad. Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ama yahsa ahadukum aw la yahsa ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Apakah kalian enggak takut Apakah kalian enggak takut ketika kalian bangun duluan, mengangkat kepala duluan sebelum imam, Allah akan rubah kepala kalian menjadi kepala keledai? Atau Allah akan rubah bentuk kalian menjadi bentuk keledai? Kalian enggak takut? Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 691, Imam Muslim 991, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Siapapun makmum yang mendahului imam oleh Rasul dilarang. Ketika sudah tahu larangan Rasul, kok masih saja tetap seperti itu mendahului imam, oleh Rasul diancam. Kalian enggak takut jika kalian terus-menerus mendahului imam, Allah rubah kepala kalian, Allah rubah bentuk kalian menjadi seperti bentuk keledai? Dalam kitab Fathul Bari, hadis ini oleh beliau disimpulkan, wa fihi dalilun sharihun ala tahrimi ta'ammudi raf'il ma'mum ra'sahu qabla al-imam. Di sini terkandung dalil yang sangat gamblang, yang sangat jelas haramnya makmum sengaja mendahului imam. Bangun dari ruku, bangun dari sujud, haram hukumnya. Fa'innahu tawa'ada alaihi bil mashi wa huwa min asaddil uqubat. Siapapun makmum yang mendahului imam diancam akan dirubah kepalanya atau bentuknya oleh Allah, dan itu salah satu siksaan yang sangat berat, dirubah bentuknya. Boleh jadi orang-orang tertentu atau mungkin Rasulullah melihat makmum yang sering mendahului imam terlihatnya sudah seperti keledai. Boleh jadi. Lantas kenapa sih hal buruk kok diserupakan dengan keledai? Apa hikmahnya? Padahal banyak hewan-hewan yang lain. Dalam omongan sehari-hari ketika kita marah pada seseorang, kita serupakan dengan apa? Bukan keledai yang disebut. Tapi kenapa dalam hadis ini orang yang melakukan keburukan, sholat berjamaah mendahului imam, oleh Rasul diserupakan dengan keledai? Li'annal himara min abladil hayawana wa ajhaliha. Karena keledai itu termasuk jenis hewan yang paling bodoh,
hewan yang paling dablek, udah dinasihati nggak berubah, itu keledai. Keledai digunakan untuk perumpamaan orang-orang yang bodoh. Allah menyerupakan orang-orang yang alim tapi bodoh, alim tapi buruk, tidak mempraktikkan ilmunya, itu seperti keledai. Di surah Al-Jumu'ah, masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang mengerti Taurat, menurut Taurat. Perumpamaan untuk orang-orang yang ngerti isi Taurat, tapi lam yahmiluha, kok dia tidak mempraktekkan isi Taurat itu, kamasalil himar, seperti keledai, yahmilu asfaro, yang membawa di punggungnya kitab-kitab dalam jumlah banyak. Jadi Rasul mengumpamakan orang makmum yang mendahului imam, Allah akan ancam diserupakan dengan keledai. Mencontoh Al-Jumu'ah ayat 5.